pengalaman juga nih Mbah. Dulu saya pernah ketemu gitu sama kesepuhan gitu Mbah. Emang terkenal Jawa itu adabnya, akhlaknya gitu kan, sangat luhur gitu Mbah. Sampai-sampai nih kesepuhan itu ya beliau itu tuh meludah saja. Ya mohon maaf gitu kan, meludah saja tuh mesti ke tangan dulu, enggak langsung ke tanah, ke bumi. Ke bumi. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil gitu dari perilaku tersebut, Mah? Kalau benar-benar kesepuhan Jawa loh ya. Karena sekarang itu juga banyak orang yang mengaku kesepuhan, tapi ya itu kebanyakan tuh sepuh, sepah. Ya. Kalau sepuh beneran artinya orang yang walaupun masih muda itu bisa menuakan benda yang muda. Tapi kalau sepah, usia sudah tua, ngomongnya ngelantur, ngalor ngidul, ajarannya nggak pernah mendinginkan suasana, malah bikin orang itu ketir-ketir. Itu namanya tua-tua berabas. Terus sudah berabas nggak dua pasak kalone. Nah itu ibarat pagar nu ngerokoti tanaman. Ya, tapi kalau benar-benar kesepuhan berarti orang itu Jawa. Kalau Jawa berarti dia sudah paham, sudah tahu. Kenapa meludah saja harus pakai lambaran tangan, nggak langsung ke bumi. Kalau orang Jawa, kalau benar-benar kesepuhan, takut. Karena sebenar apapun orang itu masih mempunyai kesalahan. Lihat takutnya kalau kesalahan sama orang itu kita kadang-kadang bisa minta maaf. Tapi kalau sudah salah sama bumi atau sama alam ini, takutnya alam ini murka. Makanya sebelum ludah kita tuh menyentuh ke tanah, kadang-kadang kita kalau ngomong tadongi diwadahi tangan. Ditampan dulu. Ditampa dulu di tangan, barulah nanti diusapkan ke pohon atau apa. Supaya apa? Ucapan kita itu selalu terjaga, doa kita selalu terkabul. Supaya kita itu selalu dibimbing yang dikatakan kira-kira benar itu. Jadi nggak carcur, nggak saenake dewe. Makanya ciri-ciri orang yang doanya mungkin sulit dikabulkan atau melihat benar orangnya, benar tidaknya ucapan orang itu dilihat dari cara meludah saja sudah kelihatan. Orang itu kalau sudah berani meludah di sembarang tempat, itu artinya dia sudah nggak pakai olah rasa, dia sudah tidak memakai angger-angger Jawa. Angger-angger Jawa itu haluan, nggak pakai haluan Jawa lagi. Jadi berarti orang itu merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa tua sendiri, dan merasa ampuh sendiri. Karena orang Jawa itu nggak pernah ada yang merasa seperti itu. Kalau benar-benar orang Jawa, nggak ada yang merasa saya ini loh pintar, saya ini loh ampuh, saya ini loh benar, nggak pernah. Karena ini sudah saya terapkan dari nggak perlu berapa tahun, tapi dari dulu saya rasakan seperti itu. Maaf, bukannya saya sombong, tapi sebagian orang yang minta tolong nyatanya juga ada hasilnya. Termasuk saudara-saudara kita yang sakit contohnya. Makanya lebih berhati-hati cara kita itu. Ya maaf, sekali lagi bukannya saya sombong. Tapi marilah kita tuh belajar. Belajar apa? Belajar olah rasa. Supaya kita tuh tahu rasa sejati lan sejati ning rasa. Supaya kita tuh bisa menjadi Jawa. Kita nggak perlu membicarakan agama. Untuk apa kita itu membicarakan agama kalau kita nggak Jawa? Gitu. Makanya sampai ada pepatah, anak yang tidak nurut orang tua dikatakan ora Jawa. Ada peribahasa kayak gitu. Orang yang sudah beragama tapi kelakuannya sek morat-marit, wong iku ora Jawa. Nah, itu bukan dikatakan kalau orang Islam wong iku ora Islam, bukan. Mesti kata-katanya ora Jawa. Nah, itulah. Supaya itu kita tuh tahu letak Jawa atau apa yang dimaksud Jawa. Nah, supaya kita tuh tahu arti dari Jawa dan seperti apa ciri-ciri orang Jawa. Maka kita harus mengolah rasa. Kita kembali ke rasa kita sendiri. Jiniwit krasa lara, aja pisan-pisan jibit wong liya. Itulah sesanti Jawa yang sebenarnya. Itu.
Dikala kita itu merasakan susah nggak enak, tolonglah dikala orang lain kesusahan. Gitu. Jadi jangan pernah kita itu memanfaatkan. Jangan pernah kita itu kalau menjadi kasepuan atau orang yang dianggap bisa itu membodohi orang. Maaf ini terpaksa saya sampaikan. Karena banyak saudara-saudara yang datang ke sini. Itu rata-rata kalau datang ke orang lain itu mesti apa ya dengarannya? Harapan yang diberikan tapi kenyataannya itu nol. Sudah terlanjur banyak mengeluarkan uang, mahar kayak gitu. Ini kadang-kadang itu merusak citra Jawa itu sendiri. Gitu. Makanya kalau sudah berani madeg jadi kasepuan, tegakkanlah Jawa ini. Kita itu eman-eman. Dalam arti itu bahasa Indonesianya itu eman-eman itu apa ya bahasa Indonesianya? Gimana? Sayang lah itu. Kita tuh sayang. Karena kita sudah diwarisi dari leluhur kita, budi luhur, toto kromo, ya, adiluhung dan lain sebagainya. Lalu kita rusak-rusak sendiri, ya, dengan tingkah laku kita sendiri. Itu sayang. Jadi kalau kita sudah berani madeg dan kita sudah berani menjadi penerus para leluhur kita, ya kita harus lebih berhati-hati lah. Gitu. Urusan mandi itu urusan Gusti, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Kita enggak harus memandang pamrih, kita enggak harus mengharap pemberian. Tanpa kita mengharap itu, Gusti atau bumi akan memberi berkah kita sendiri kok. Sehat itu termasuk salah satunya pemberian dari bumi atau dari Gusti. Gitu. Kita jangan pernah tergiur dengan imbalan, kita jangan pernah tergiur dengan materi, supaya kita itu aman dari fitnah, atau kita itu nggak menghancurkan Jawa itu sendiri. Gitu. Nah, kadang kan tanpa disadari, ketika leluhur kita itu mengagungkan Jawa itu sendiri, tapi ternyata ada sekelompok orang yang dengan egonya tinggi malah merusaknya, apalagi dia itu mengaku bahwa orang Jawa katanya kayak gitu. Itu salah satu bukti bahwa dia ngaku apapun tapi dia tidak pernah menyentuh pada rasanya. Atau orang yang tidak paham tentang rasa itu. Makanya kadang-kadang saya juga kasihan ya, yang tadinya itu diviralkan begitu alimnya, begitu kondangnya, tiba-tiba di penghujung tiba-tiba jeglek. Nah itu. Terus yang kedua, kita memamerkan kesaktian kita di media-media sosial. Kadang kita itu, wong kita itu manusia, tapi kadang-kadang ucapan kita itu melebihi ketentuan Tuhan. Itu. Nah, takutnya gini loh, ya kalau nanti balaknya itu kena mereka nggak apa-apa. Kalau kena anak cucunya, apakah nggak kasihan nanti? Karena kita laku dharma itu ada karma. Gitu. Setelah kita melakukan dharma di dunia ini, karmanya itu bisa nanti kita turunkan. Gitu. Makanya kalau nggak tahu, mendingan nggak usah sok tahu. Kalau nggak bisa, mendingan jangan sok bisa. Takutnya kalau ini orang yang belum tahu tapi udah ngaku tahu, dipaksakan untuk tahu, ini namanya pembohongan publik. Gitu. Nah, dengan pembohongan publik, satu orang percaya, nanti disebarkan orang 5 akan menjadi 6 orang yang percaya. 6 nanti disebarkan orang lagi 10 akan menjadi 16 orang dibohongi. Nah, mulai dari 16 sampai 20 ke atas, otomatis balak itu walaupun kecil, dengan berkumpulnya orang yang dibohongi itu akan menjadi besar. Dan setelah menjadi besar, inilah akan menjadi karma. Kita mungkin nggak sampai tersentuh oleh karma itu, karena usia kita mungkin sudah tua. Sebelum kita dapat karma, mungkin kita sudah mati. Lah yang ditinggalkan ini, apa nggak kasihan? Makanya berhati-hatilah. Maaf, bukannya saya menggurui, tapi marilah kita sama-sama berhati-hati. Ya. Saya yakin kok ajaran-ajaran seperti ajaran Jawa, karena ini memang kepercayaan saya, makanya terus saya angkat Jawa ini. Ya. Ajaran-ajaran seperti ajaran Jawa, kita itu mengambil dari ajaran-ajaran agama,
Kalau pengetahuan memang Ya. tahu, tapi pengetahuan tentang apa? Mungkin paling mentok pengetahuan tentang cerita. Paling mentok. Dan lakunya. Nah, itu laku. Kan jarang. Nah, kalau kita laku hanya diajari untuk membaca sekian jam dan sekian ribu bacaan. Menco itu aja bisa kok. Iya, menco itu dilatih terus, disuruh ngomong seperti kita. Itu bisa kok. Lah kita yang manusia. Apakah kita itu hanya mengharap bacaan itu banyaknya atau waktunya jam yang lama? Kan yang penting itu rasa. Rasa. Gitu. Makanya orang Jawa itu mengedepankan rasa. Gitu. Nggak usah banyak-banyak, 1 kali 2 kita mengucap, menyentuh pada rasa. Dunia ini penuh, sudah nggak muat dengan rasa kita. Dan kita akan mengetahui rasa kita yang sejati, dan sejati ini rasa. Gitu. Nah, ini Mbah, pengalaman juga ketika saya itu katakanlah mau ngambil ini Mbah, daun apa yang di sebelah itu tuh Mbah? Kelor. Nah, daun kelor. Ya. Nah, dengan Mbah gitu kan bilang. Mungkin kalau peribahasanya itu mepit amit ngalamin tak, maksudnya tuh permisi dulu, dan kalau mau ngambil tuh harus minta gitu kan. Ya. Dari situ tuh kan perilaku yang amat luhur, katakanlah itu manunggal dengan alam ini. Ya, filosofinya bukan begitu. Walaupun itu daun kelor, dan daun kelor itu walaupun di tanah orang itu ada yang memiliki. Jadi tidak dengan sengaja kita itu sudah diajari. Kita itu nggak boleh pek pinek barang liyan. Artinya itu nggak boleh mengambil milik orang yang tanpa seizin. Bukan daun kelornya yang ada walatnya, tapi yang memiliki daun kelor itu loh. Pikirkan, seandainya kamu punya daun kelor, apalagi yang baru ditanam, yang baru bertunas, yang baru mau memasuki masa subur, terus tiba-tiba ada orang lain yang mengambil tanpa izin, kan? Terus gimana rasanya? Kan enggak. Walaupun kita tuh cuman daun kelor, tapi kenapa enggak nunggu sampai itu rimbun? Kok ini baru semi, kok sudah diambil kan gitu. Sebenarnya bukan daun kelornya, tapi kita sudah diajari tata krama, ya, sopan santun, supaya itu nggak sembarangan ngambil milik orang yang tanpa seizin. Kalau kita ngambil mungkin cuman berapa batang atau berapa helai dari daun kelor itu, ya. Bukan berapanya, tapi menyakiti perasaan yang mempunyai itu loh, yang penting. Lah maka ajaran-ajaran seperti itu sebenarnya kita itu enggak, kalau ada lagi, bukan ngambil daun kelor. Orang Jawa kalau mau ngomongin anaknya, kalau makan di depan pintu itu salah, itu nggak enak. Walaupun itu sama anak, itu pasti jawaban orang tua pasti ngomong gini, jangan makan di depan pintu, gak elok. Itu begitulah halusnya cara orang Jawa. Bukan makan di depan pintu haram hukumnya, bukan begitu. Nah itu yang enak. Makanya nggak kejam tuh orang Jawa itu, gitu loh. Kalau ada tamu nggak boleh anak-anak itu ngikut campur. Jawabannya juga kenapa? Gak ilok. Lah ilok itu dari kata Jawa itu baik. Lah gaknya itu ya nggak enak. Jadi nggak baik, kurang baik. Gitu. Tapi kalau ngomong wah ini kurang baik, mungkin anak yang dibilang itu besok malah jarak. Tapi kalau ngomong gak ilok, kata-kata gak ilok itu pikiran anak yang dibilangin itu gak ilok itu sesuatu yang tidak enak, yang tidak ini akan mengeluarkan bala. Pikirannya seperti itu. Jadi bahasa-bahasa filsafat orang Jawa itu sebenarnya banyak mengajari pada kita, banyak yang sebenarnya kita itu tanpa berguru tapi akan mendapatkan ilmu dari perilaku kita sendiri. Tapi kita itu nggak sadar, seolah-olah ajaran yang baik adalah ajaran bawaan dari luar yang dibawa ke sini, inilah ajaran yang paling benar. Gitu. Nah itu Mbah yang
mungkin berbicara tentang filsafat gitu Mas. Dalam hal pendidikan yang bikin miris gitu. Walaupun saya mungkin baru juga malah belum sama sekali mengenal Jawa itu sendiri. Cuman kan dari pengalaman saya ketemu Mbah Darno terus gitu kan, ternyata sekaya ini bahasa filsafatnya Jawa, ilmunya Jawa. Cuman dalam ilmu pendidikan kan yang kita tahu bahwa ilmu filsafat itu mengambil dari Barat, kayak Belanda dan lain-lain, Amerika, mungkin timurnya Arab, Cina, dan India gitu kan. Kenapa gitu? Jawa sendiri itu, walaupun kita tahu dengan segudangnya ilmu di sini, tapi tidak tidak eksis dalam dunia pendidikan katakanlah ilmiah gitu. Apa mungkin ada suatu kelompok yang tidak ingin Jawa itu unjuk gigi? Dan bisa mungkin bahwa satu kelompok itu tuh bahaya nih ketika Jawa ini bisa bangun katakanlah. Nah, menurut Mbah Darno pandangannya kayak gimana tuh Mas? Monggo. Kalau pandangan saya itu gini, kenapa orang Jawa itu nggak memunculkan dirinya atau Jawa itu nggak seperti ilmu dari luar? Barat. Karena orang Jawa itu sudah yakin dari kata-kata lur dulu bahwa nantinya, bukan nantinya, dari mulai Jawa ada sampai pada akhirnya yang dikatakan timbuling watu hitam silemeng gabus itu akan terjadi. Dan orang Jawa itu nggak pernah kepengen memamerkan, kepengen menunjukkan bahwa inilah Jawa, itu nggak pernah, karena dia sudah yakin bahwa emas itu bukannya langsung muncul itu kuning gitu loh. Tapi emas itu pasti dari butiran-butiran kecil yang dikumpulkan dan itu dibakar menjadi hitam. Setelah dihitamkan barulah dia memunculkan ini karat yang luar biasa yang menjadi karat 24. Beda dengan sekarang yang muncul dengan yang kuning-kuning itu. Kalau kita itu tergiur dengan kuningnya, kadang-kadang ini bukan emas. Kadang-kadang ini bisa titanium, ini bisa tembaga. Dan apa yang terjadi? Kalau kita tergiur dengan kuningnya, kita pakai akan menimbulkan rasa gatal dan bau amis. Nah, inilah orang itu yang nggak sadar. Jadi tahunya itu ya karena emas itu kuning, ya kita ambil wong itu kuning. Walaupun kita itu gatelan ya, kita mempertahankan ini emas ya sudah, gatel nggak masalah, yang penting kuning. Itu. Makanya banyak orang mendem, banyak orang keblinger. Lah kita yang punya 24 karat walaupun hitam, kadang-kadang kita itu alah ini apa, nggak ada artinya. Gitu loh. Kadang-kadang orang yang memiliki sendiri itu nggak butuh dengan warna hitam dari butiran emas yang dikumpulkan dibakar itu. Kadang-kadang bisa menghina. Gitu loh. Walaupun ini emas murni warnanya hitam. Berarti ini salah, ini bukan emas. Nah, yang emas yang kuning ini. Maka dia akhirnya mengambil yang kuning. Begitu dipakai karena dia sudah yakin ini emas. Akhirnya timbul gatal, ya dipertahankan. Apa yang terjadi? Alergi pertama kalau gelang di tangan, akhirnya naik. Ya, setelah naik nanti akan menjadi kuman. Setelah kuman merata dalam tubuh. Makanya contohnya orang-orang yang mengambil atau orang yang terpikat oleh kuningnya jajanan pasar itu, banyak orang gudiken, banyak orang yang tidak waras, banyak orang yang gendeng. Akhirnya kalau orang Jawa menjadi jawal. Gitu loh. Tapi orang-orang yang tetap mempertahankan Jawa, mempertahankan kehitaman Jawa itu, karena yakin kalau ini digosok pelan-pelan nanti akan kelihatan warna kuningnya, dan ini kalau dijual mahal, dan ini tidak akan pudar selamanya. Gitu. Bukannya nggak mau menunjukkan. Dan orang Jawa sendiri dari dulu juga nggak pernah khawatir kok kalau nanti Jawa itu tergerus oleh kuningnya emas palsu itu. Nggak pernah kok, nggak pernah. Pokoknya ya sudah, daripada kita itu mendapatkan emas yang asli walaupun hitam, daripada yang kuning abal-abal gitu. Walaupun yang kuning ini dimereki pakai surat, diperindah, dipercantik. Makanya kita sama-sama edan memburu yang kuning itu ya gara-gara itu gitu. Nah, kita yang punya sendiri, kadang-kadang kita itu
menyepelekan. Ya. Maka rugilah orang-orang yang tergiur dengan kuning itu. Dari kuning emas yang abal-abal itu. Mungkin gitu. Bisa. Dan akan menyesal di kemudian hari. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa orang Jawa itu tidak tergiur dengan popularitas mungkin ya Mbak. Nah, kalau tergiur dengan popularitas, pernahkah orang Jawa itu dengan menyampaikan ajaran budi, dengan ajaran agama itu sampai perang? Sampai menghujat sana sini, pernahkah? Nah, yang senang perang, yang senang menghujat itu karena orang yang jualan emas palsu ini toh. Kan itu. Di mana coba dengarkan? Dengan mempertahankan Jawa, pertaruhkan jiwa raga kita. Bahkan sampai titik darah penghabisan. Pernah ada? Enggak ada toh? Ada setiap perang itu Gusti Ingkang Maha Agung, enggak pernah toh? Nah, orang-orang yang begitu, berarti kalau orang-orang yang begitu adalah jualan emas palsu. Makanya takut nggak laku, ini dipaksakan terus. Dari kecil, dari lahir sudah diajari dengan kuningnya emas palsu itu. Kamu harus membeli, kamu harus memiliki. Karena emas ini terbuat dari ini dan ini diolah mesin yang serba modern. Dan nanti kalau kamu mempunyai ini, suatu saat kamu butuh, ini akan dijual menjadi mahal dan lain sebagainya. Kalau mahal kamu akan masuk tempat yang enak. Itu terus yang diajarkan. Akhirnya banyak orang yang mendem gitu. Banyak orang yang mabuk, tergiur dengan itu. Akhirnya apa? Kemabukan orang-orang yang setelah memakai warna kuning palsu atau abal-abal itu, banyak yang alergi, banyak yang kering.